praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing, oh, holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forever. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, we praise you forever. The glory of our Lord, we praise you forever. The glory of our Lord, we praise you Shalom semuanya. Selamat siang, selamat hari Minggu, welcome home. Sebuah sukacita yang luar biasa ya, kita bisa masih beri kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini ya. Kita bisa memuji, kita bisa menyembah, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Dan kami juga mengucapkan welcome home bagi yang mengikuti secara online. Ya, biarpun kita kepisah oleh waktu dan jarak, tapi hadirat Tuhan bisa menjamah dimanapun kita berada. Amin. Dan kami juga mau mengundang Anda untuk bergabung bersama-sama dengan kami di dalam retreat Thanksgiving yang akan diadakan pada tanggal 23 sampai 25 November. Lokasinya ada di Blue Mountain Center Christian Retreat dan akan dilayani oleh Pastor Maxi dan istrinya Pastor Vena. Mereka adalah gembala regional dari Sumatera dan juga oleh gembala kita Pastor Toga dan Pastor Nike. Mereka juga akan sama-sama melayani di retreat Thanksgiving kita. Dan retreat Thanksgiving kita dengan tema Stronger ya, biar kita dikuatkan hubungan kita bersama dengan Tuhan, hubungan kita juga dikuatkan di dalam keluarga dan sesama kita ya. Kita juga mau mengundang semuanya untuk bisa ikut ambil bagian dalam retreat ini ya. Karena retreat ini juga terbuka untuk umum, bisa dari segala agama, segala bangsa, siapapun kita ajak ya. Kita sama-sama datang hadir dalam retreat ini. Karena selain dilayani oleh dalam bahasa Indonesia, juga kita dilayani dalam bahasa Inggris. Dan juga ada pendaftaran setelah dibuka mulai hari ini dan sampai tanggal 30 November itu kita ada early bird ya, jangan kita ketinggalan karena good deal juga ya, karena early birdnya harganya 200, setelah itu harga normalnya menjadi 225. Ya, semuanya ambil bagian dalam retreat ini. Dan kami memiliki komunitas rohani yang dinamakan dengan Connect Group atau
CG di mana setiap kita terhubung untuk saling digembalakan, kita dimuridkan, dan kita mengalami transformasi kehidupan ya. Dan juga ada dan kami juga telah membuka pendaftaran MSC 1 atau My Spiritual News 1. Pendaftaran telah dibuka mulai hari ini sampai tanggal 31 Agustus dan kelasnya akan dimulai pada tanggal 2 dan 3 September pada jam 9.30 pagi Eastern Time sampai jam 12 siang ya. Setiap sessionnya 2 kelas. Jadi selama 2 hari ini kita akan selesaikan dalam waktu 4 kelas. Ya, ayo mari kita tumbuh bersama. Ayo colek kiri kanan siapa yang belum ikut MSC 1, kita lihat. Ajak mereka karena ini juga sangat baik buat kita ya untuk mengalami pertumbuhan kita di dalam Kristen kita ya. Dan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang telah mempersiapkan amplop persembahan Anda bisa masukkan ke dalam kotak persembahan yang terletak di area pintu keluar. Atau bagi yang ingin memberikan secara cashless, Anda bisa scan barcode yang terdapat di amplop persembahan atau di kotak persembahan. Dan bagi yang mengikuti secara online dan Anda rindu untuk memberikan persembahan Anda bisa scan barcode yang terdapat di layar Zoom Anda. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ucap terima kasih ya Bapa untuk hari ini, hari yang begitu indah, begitu bahagia buat kami. Kami masih punya kesempatan untuk hadir di rumah-Mu. Kami bisa datang ke sini untuk mengucap syukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Dan kami juga datang juga ingin mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau berkati, Engkau urapi ya Bapak Pastor Togar yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan akan berbuah-buah banyak. Biar kehidupan kami dirubahkan, biar kehidupan kami lebih dikuatkan melalui firman-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang beracara dari awal dan pertengahan sampai akhir ya Bapak. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan masuk ke bait-Mu. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam halan-halannya. Dengan hati bersyukur kepada dan lihatlah
biasa, amin. Haleluya. Mari kita tetap bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Ready? Standing here in heaven's atmosphere, preparing the way for our King. Calling His name, calling His name, together in one Spirit. Jesus, come into this place. Jesus, come. Jesus, come into this place. Sama-sama nyanyikan. Oh, praise the name of the King who's here. Jesus, shine from the city. Open the gates. Open the gates with songs of praise. Jesus, shine from the city. Let's cry. You are holy. We cry holy. We cry holy. We cry holy. The Lord Most High. We cry holy. We cry holy. We cry holy. It's the Lord Most High. In His name, together in one Spirit. Jesus, come into this place. Jesus, come into this place. Sama-sama nyanyikan. Oh, praise the name of the King who's here. Jesus, shine from the city. Open the gate. Open the gate with songs of praise. Jesus, shine from the city. We cry holy. We cry holy. We cry holy. We cry holy. It's the Lord Most High. We cry holy. We cry holy. We cry holy. It's the Lord Most High. Jesus, shine from the city. Open the gate. Open the gate with songs of praise. Jesus, shine from the city. We cry holy. We cry holy. We cry holy. We cry holy. It's the Lord Most High. Sekali lagi, we cry holy. We cry holy. We cry holy. We cry holy. It's the Lord Most High. You are amazing, God. Hallelujah. Jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Kami rindu duduk diam, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku.
pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bimbingku kan membanggakan-Mu. Lebih dari hidup, bimbingku kan membanggakan-Mu. Kepada Engkau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bimbingku kan membanggakan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bimbingku kan membanggakan-Mu. Kami menyembah, oh Tuhan, dari hati kami mengucap Engkaulah kerinduan hati kami. Shikira bala 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 bala. Shirina la 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 masih. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Yesus. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Itulah kerinduan kami. Shiribida bala 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 bala. Kami mengangkat tangan kami memuji, menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bimbingku kan membanggakan-Mu. Semua untuk bangkit berdiri, mari kita sembah Tuhan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup.
lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan haleluya, 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 to the Lamb of God, to the Lamb of God, seated on the throne. Sekali lagi mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kami katakan haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di
Tuhan. Bagi anak domba yang berkuasa, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terimalah segala pujian, kemuliaan dan hormat selamanya. Kami datang menyembah, kami sujud menyembah-Mu. Kami di sini datang ke hadapan-Mu, Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh tiada yang lain yang kami sembah. Jadilah pada kami seturut kehendak-Mu, Tuhan. Biar belas kasihan-Mu memenuhi hati kami, Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ditinggikan selalu. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Oh, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Oh Tuhan, makasih ya Tuhan. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa, berkuasa selamanya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kau yang berkuasa dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan rancangan-Mu. Kami terima dan kami percaya di dalam hati kami. Suatu kami menyembah-Mu, suatu kami berjalan bersama-Mu. Inilah hati kami yang turut menyembah kepada-Mu. Bahkan inilah hidup kami yang kami mau abdikan kepada kehendak Tuhan. Terjadilah Tuhan seturut kehendak-Mu. Kami percaya bahwa kehendak-Mu itu sepenuhnya kebaikan. Tidak ada yang tidak baik. Kami percaya bahwa sungguh kebaikan Bapa itu adalah kebaikan yang dikatakan firman. Tidak ada bayangan. Tidak tertukar. Artinya Tuhan itu begitu mengasihi dan rancangannya itu ya dan amin. Dan bahkan tidak ada bayangan, tidak ada embel-embelnya. Tuhan itu mengasihi kita karena Dia adalah kasih dan kita ini miliknya. Tuhan itu bukan mau ambil keuntungan dari hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tundukkan hatimu di hadapan Allah yang maha tinggi. Karena Allah yang maha tinggi itu mengasihi kita. Terpuji Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kasih-Mu sungguh tidak terbatas. Kasih-Mu sungguh tidak terbayangkan, melebihi dari segala apa yang kami bisa pikirkan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati firman-Mu, apa yang kami rindukan adalah perkataan Tuhan. Yang kami rindukan adalah kehidupan yang datang dari mulut Allah sendiri. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena dari situlah understanding dan wisdom datang daripada-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, terpuji nama Tuhan. Jadikan kami kesukaan-Mu. Ajari kami untuk berjalan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu mengalir, kami menerimanya. Di dalam nama Yesus kami katakan, dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Sebelum Anda duduk, katakan kepada kiri kanan Anda, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa ada di hadapan Anda selalu. Selalu menjadi sebuah sukacita untuk bisa menyampaikan kebenaran firman itu sukacita. Untuk bisa menyampaikan, untuk bisa berkhotbah itu sebuah sukacita. Kenapa? Bukan karena supaya tampilnya, tapi menjadi sebuah sukacita untuk bisa berbicara menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan bukan sekedar hanya mencari khotbah yang bagus, tapi saya percaya bahwa ini adalah hadirat Tuhan untuk kita ini di dalam firman yang kita nyatakan meletakkan dasar-dasar yang benar. Dasar-dasar yang kuat agar jemaat itu dibangun dengan benar. Dengan nilai yang benar dan yang tepat. Dan saya percaya bahwa inilah yang menjadi kerinduan Tuhan juga. Saya mau menyampaikan langsung kepada apa yang menjadi topik hari ini. Saya beri judul adalah perbesar kapasitas untuk sebuah kebangunan rohani yang lebih besar. Panjang judulnya. Tapi please tangkap dulu, sederhana sih. Perbesar kapasitas Anda untuk sebuah kebangunan rohani yang lebih besar. Enlarge your capacity for a bigger revival. Saya mengucap syukur untuk hal ini. Dan saya tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan melalui apa? Kita sangat percaya sekali. Gereja ini sangat mempercayai dengan sebuah bidang atau sebuah bagian yang kita sebut dengan pemuridan. Menjadi murid itu penting dan memuridkan itu juga sangat penting. Mengapa pemuridan itu penting? Mengapa pemuridan itu penting? Mengapa gereja ini menganggap pemuridan itu penting dan mengapa pemuridan itu penting di mata Tuhan? Matius 28 ayat ke-19 firman Tuhan berkata seperti ini. Matius 28 ayat ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum ditutup saya mau kita berbacanya bersama-sama dengan kompak. Karena ini adalah jemaat yang sangat kompak sekali. Mari kita baca bersama-sama, baik Anda juga secara online. Bisa baca 1, 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya firman ini katakan amin. So Alkitab sangat clear sekali, firman Tuhan sangat clear sekali bahwa inilah yang ada di hatinya Tuhan. Inilah sesuatu yang tidak selesai di zaman Yesus dan terus dikumandangkan sampai sekarang. Bahwa yaitu yang terus disampaikan, yaitu pemuridan. Bahwa dikatakan pergilah, jadikanlah sebuah bangsa itu murid. Kalau kita disuruh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa, maka yang pertama harus terjadi dalam kehidupan kita adalah kita harus menjadi murid dulu. Yang percaya katakan amin. Halo. Karena itu saya percaya bahwa saya sampai hari ini di dalam pelayanan, belum lama kalau dibandingkan dengan banyak orang mungkin. Atau mungkin lebih lama sedikit daripada Anda yang mungkin kebanyakan ada di sini. Saya 22 tahun dimurid, saya 22 tahun menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya sampai sekarang pun masih dimuridkan. Saya masih memberikan diri untuk tunduk kepada pemimpin yang Tuhan letakkan di atas saya. Saya masih terus untuk membuka diri untuk saya itu dimuridkan, diajar, diberitahu, ditegur. Segala sesuatunya itu menjadi bagian yang memang saya rindu untuk tetap menjadi murid. Sampai Tuhan Yesus datang. Dan saya terus rindu sekali untuk menjadi orang yang terus diarahkan. Menjadi orang yang terus didoakan. Saya adalah seorang murid. Dan saya berada di tengah-tengah gereja yang sangat menonjolkan hal ini. Yaitu memuridkan. Gereja yang sangat melakukan ini. Nah, saya percaya, tahukah Anda kenapa sampai hari ini gereja Mawar Sharon terus merintis? Gereja Mawar Sharon terus bergerak untuk merintis. Dan saya percaya bahwa itu adalah tools yang terbaik dan paling efektif untuk sebuah penginjilan. Saya sangat percaya itu. Karena di dalam setiap perintisan itu ada pemuridannya. Setiap kali kita menjangkau. Sekarang banyak sekali pergerakan-pergerakan yang terus terjadi. Secara korporat juga banyak. Revival service, saat teduh. Melalui kalau misalnya kita di Indonesia ada terjadi FKA atau revival service yang lainnya. KKR kesembuhan yang terjadi. Bukan cuma hanya Pastor Philip tapi semua anak-anaknya sudah mulai. Bahkan bukan cuma hanya anak, CG pun terus bergerak bahkan kepada KKR kesembuhan. Dan saya percaya bahwa itu adalah satu bagian di mana kita akan ketemu dengan banyak orang-orang yang akan lahir baru.
Ketemu dengan banyak orang yang akan mengalami pemulihan. Yang kembali kepada Tuhan mungkin yang sejak lama sudah tidak datang kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini butuh dimuridkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu Tuhan itu, kalau Tuhan memakai kita untuk menjangkaunya, Anda harus tangkap ini. Gereja kita dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Maka gereja kita juga akan diurapi Tuhan, saya percaya, untuk memuridkan dan membesarkannya. Oh iya dong. Kalau Tuhan mempercayakan seseorang yang lahir baru melalui sebuah pelayanan, maka perlu juga untuk dibangkitkan, untuk dimuridkan dan dibesarkan. Kan gak mungkin saya dan istri saya, kemudian kita ini punya anak yang pertama, terus lahir, setelah lahir kemudian oke, nah papa mama sudah selesai tugasnya, silahkan besar aja sendiri. Kan gak mungkin. Tapi pasti kita akan terus rawat, kita akan terus besarkan, kita terus akan latih. Dan kita terus akan muridkan. Saya percaya bahwa ini adalah penting, ini adalah bagian penting. Kenapa kita memuridkan? Ada 4 alasan kenapa kita memuridkan, tolong tampilkan. 4 alasan kita memuridkan. Yang pertama itu adalah karena kita menghargai Tuhan kita. Kita tampilkan dulu ya. Yang pertama itu adalah, kenapa kita memuridkan? Karena kita menghargai Tuhan kita. Itu adalah sesuatu yang Tuhan kita perintahkan. Itulah yang dikatakan sebagai amanat agung, perintah yang utama, sebagai pesan terakhir daripada Tuhan. Karena kita menghargai Tuhan, kita menghargai, we value our God's word, our God's message to us, maka kita memuridkan. Karena memang pesan yang baru saja kita baca. Yang kedua itu adalah supaya kebangunan rohani, revival tidak berhenti. Kenapa kita memuridkan? Karena memuridkan itu perlu continuous revival. Perlu untuk terus terjadi. Sampai seluruhnya dikabarkan Injil, sampai Injil sampai kepada ke ujung bumi. Dan yang ketiga itu adalah ternyata memuridkan itu adalah untuk menggali potensi. Oh iya, mungkin Anda sekarang ini hari ini masih culun-culun di sini, tapi nggak tahu 2 tahun 3 tahun lagi ternyata Anda itu jadi pembicara besar di New York. Anda tahu Anda dipakai Tuhan. Gak apa-apa, karena di situ adalah menggali potensi yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat itu adalah pemuridan itu membuat jemaat itu penting. Ada sebuah pernyataan bahwa gereja kalau memuridkan berarti jemaat itu penting di mata gereja dan juga artinya gini. Gereja itu tidak menganggap sebagai jemaat, gereja tidak boleh menganggap bahwa jemaat itu sebagai source of income. It's a dangerous thing if we switch kepada pemikiran demikian. Gereja tidak boleh. Tapi gereja kalau misalnya gini, kalau berbicara mengenai gereja, kalau Anda berpikir, gereja, jemaat itu kan sebagai source of income. Ini pikiran Anda terhadap gereja. Yang pertama salahnya adalah, Anda pikir gereja itu hanya pendetanya. The church is not the pastor. The church is the people. Oleh karena itu, kalau kita tanya siapa gereja, gereja itu adalah kita. Lihat ke kiri kanan Anda, itu orang penting. Lihat ke kiri kanan Anda, mereka ini orang penting. Penting bagi Anda. Kenapa? Karena Anda adalah gereja. Saya harus bisa tanamkan nilai ini dengan tepat dan dengan benar. Karena apa? Karena bahaya sekali kalau punya pemikiran seolah-olah gereja itu is all about the worker. No. Church is not about the worker. The church, the real church is you. Ini gedung gereja. Harus Anda ngomong gitu. Bisa saya latih sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ini gedung, buat tangannya sedikit. Ini gedung gereja. Gereja. Kita adalah gereja. The church is us. Kalau kita tahu akan hal ini maka kita mengerti bahwa ternyata pemuridan itu membuat Anda itu penting, tetangga Anda penting, semuanya menjadi sangat penting. Yang percaya katakan amin. Dan kita dipanggil. Dan kita itu dipanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa. Wow. Firman Tuhan yang katakan, jadikanlah semua bangsa itu murid. Sebelum kita memuridkan, maka kita pertama dulu harus menjadi seorang murid. Hanya muridlah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memuridkan. Lucu sekali Tuhan pernyataannya, tapi itulah yang Tuhan katakan. Anda tidak akan bisa memuridkan kalau Anda bukan seorang murid. Dan kita harus belajar akan hal ini dan kita harus mengerti bahwa pergerakan itu harusnya menjadi pergerakan yang tidak berhenti. Seperti gulingan bola salju yang harusnya semakin besar, semakin berdampak, semakin meluas, semakin banyak yang dijangkau, semakin banyak orang-orang yang dimenangkan. Karena saya percaya begini, saya tahu begini. Pekerja selalu lebih sedikit daripada tuayannya.
Oleh karena itu orang Kristen, gereja harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh mengerjakan apa yang memang Tuhan perintahkan. Karena gereja harus menjadi tempat di mana pergerakan itu menjadi bait kudus atau wadah. Bicara soal bait itu bicara soal wadah. Bicara soal bait itu bicara mengenai bejana. Bait kudusnya Roh Kudus, maka kita harus bejana menjadi bejana yang kemanapun kita pergi, maka Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka Roh Kudus di dalam segala kelimpahannya akan mengalir. Kalau bicara mengenai kehadiran Tuhan, itu selalu bicara mengenai kelimpahan. Anda tahu artinya melimpah. Melimpah itu berarti kalau gelas penuh, berarti keluar, berarti itu melimpah. Roh Kudus ada di dalam hidupmu kalau Anda mengerti hidup dalam dimensi Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dirimu, not just for yourself, but also for others. That's why we Christians, kenapa kita orang-orang Kristen gak pernah mau berhenti untuk terus mengalirkan kasih Tuhan. Movement gak boleh mati dalam diri kita. Gak boleh berhenti. A true Christian. Kalau kita dikatakan bahwa, kalau firman Tuhan, saya sharekan ini di dalam Connect Group beberapa waktu lalu. Saya sharekan bahwa Tuhan itu nanti pada akhirnya ada orang yang, saya bukan menakut tapi ini kebenaran firman ya. Tapi tangkap ini di dalam kasih. Tuhan itu sangat mengasihi Anda semuanya. Tidak peduli siapapun Anda, dalam keadaan apapun Anda. Saat ini kalau Anda masih ada nafas di kandung badan, Tuhan itu sayang sekali sama hidup Anda. Tapi tangkap ini. Ada pada akhirnya Tuhan katakan bahwa enyahlah engkau pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal engkau. Ada orang-orang, loh Tuhan kami ini yang mengusir setan demi namamu, mendoakan orang sakit pakai nama Yesus. Kenapa kami sendiri ditolak, dikatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Tuh, kalau dikatakan aku tidak mengenal, Tuhan itu bukan pelupa. Dia Allah Maha Tahu, dia tidak ada yang tidak tahu. Tapi kata mengenal itu berasal dari kata ginosko yang artinya keintiman. Enyahlah engkau pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal engkau. Artinya engkau tidak pernah ginosko sama aku. Engkau tidak pernah mengalami, engkau tidak pernah dekat dengan hatiku. Ada orang yang mengenal Tuhan, tapi belum tentu dia bisa dekat dengan Tuhan. Kalau bicara sorga, saya punya paradigma gini kalau misalnya. Anda coba misalnya ya, kalau Anda pergi ke Washington, dan Anda masuk ke White House. Kira-kira Secret Service akan stop Anda nggak? Pastilah ya di stop ya. Terus masuk gitu kan, loh. Terus habis itu Anda katakan, di stop, loh saya mau ke situ. Tuh nggak bisa kata Secret Service-nya. Anda kan kalau masuk Juan terus kami tangkap. Loh tenang. Anda mau lakinkan kayak apa? Tapi saya kenal kok presidennya. Dikasih atau enggak? Tetap enggak. Tetap enggak akan dikasih. Tapi beda kalau presidennya dari dalam buka pintu. Bro, I know him. Saya kenal dia. Kasih masuk. Secret Service kasih enggak? Pasti, dikenal ternyata. It's different. Pada saat kita itu ginosko sama Tuhan. Karena kita hidup, bukan hanya dalam pengabdian, cuman hanya secara agamawi, tapi kita hidup mengenal Allah kita. Kita hidup berkenan, bukan cuma jadi, saya rindu gereja Mawar Sharon bertumbuh, gak jadi cuma hanya jadi jemaat yang cuma hanya tahu, gak apa-apa sih, terkadang kita perlu mungkin bertanya, Pak ini dosa atau enggak, Pak ini dosa atau enggak, kadang suka begitu ya. Tapi kalau game kita itu hanya sekedar dosa atau enggak, kita ini masih dangkal ternyata. Karena ada yang lebih dari itu, yaitu bicara mengenai keintiman. Apa yang berkenan, makanya firman Tuhan berkata, dikatakan, biarlah engkau mengalami pembaharuan budi, maka engkau akan bisa membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, kata firman Tuhan Roma 12. Bukan cuma hanya apa yang dosa nggak dosa, kalau hidup kita ini cuma hanya gamenya dosa nggak dosa, aduh kita ini dangkal sekali. Tapi apa yang berkenan, itu yang beda. Kalau cuma hanya dosa nggak gini, dosa nggak gini. Bukan kadang-kadang kita memang perlu bertanya, memang saya akui. Kadang-kadang kita perlu tahu gitu. Bagaimana gini baik atau tidak? Iya oke, itu is oke. Tapi kalau hati kita nggak pernah maju kepada apa yang berkenan kepada Tuhan atau tidak, maka kita ini ternyata hubungannya selama ini masih dangkal. Nah, saya tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita untuk mengerjakan sesuatu. Gini,
pergerakan itu pasti gak akan berhenti. Itu saya yakini. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam kita itu pasti berlimpah. Roh Kudus pada saat dia mengerjakan sesuatu yang baik dan luar biasa dalam kehidupan seseorang, gak mungkin cuman hanya sampai ke orang itu. Artinya gini, pasti akan melimpah keluar. Ada seseorang, misalnya tadinya hidupnya kacau balau, hidupnya tidak pernah dalam kejujuran, selalu bohong dan selalu bohong sendiri. Katakan seorang anak yang selalu membohongi orang tuanya, selalu bertindak tidak baik, selalu membuat orang tuanya pusing. Dan kemudian tiba-tiba dia dijangkau dan dimenangkan dan kemudian dia terjadi perubahan, Roh Kudus bekerja di dalamnya, orang tuanya pun ngerasa kok. Hei, what's going on? Ada apa nih dengan anak ini kok tiba-tiba dia berubah? Dan anak itu katakan kepada orang tuanya, Pak, Ma, saya berhenti merokok. Saya sudah tidak lagi, saya nggak mau lagi deket-deket sama pornografi. Dan orang tuanya kaget, oh kamu begitu dulu? Yang saya ceritakan ini adalah diri saya sendiri sebenarnya. Saya mau katakan kepada Anda bahwa apabila Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, nggak mungkin dia itu bisa dapat hanya untuk diri sendiri. Pasti perubahannya itu akan langsung kena kepada orang-orang sekelilingnya. Anda yang percaya katakan amin. Perubahan di dalam Roh Kudus pasti akan berdampak, gak mungkin tidak. Itulah kenapa kalau Roh Kudus sedang bekerja, pasti dia akan keluar. Pasti dia akan melimpahkan, gak mungkin hanya berdiam. Ada sesuatu yang tidak tertahankan dan ada sesuatu yang tidak terbendungkan. Begitu juga apabila Roh Kudus bertahta dalam sebuah gereja. Begitu juga kalau misalnya Roh Kudus bekerja dalam sebuah connect group. Begitu pula kalau misalnya Roh Kudus bekerja dalam sebuah keluarga, pasti dia akan melimpah keluar. Gak mungkin hanya cuman ya sudah, yang penting saya saja. Roh Kudus sifatnya tidak begitu. Roh Kudus pasti dalam segala sesuatu yang dia kerjakan, dia mengerjakan apa yang baik dalam diri seseorang, maka pasti dia akan melimpahkan yang luar. Impact-nya selalu akan ada. Gereja juga begitu. Di zaman gereja awal mula pun begitu. Begitu ada perubahan terjadi, kota ini berubah, Yerusalem berubah. Pada saat dalam kisah para rasul bagian yang ke-7, saya nggak siapkan, tapi saya mengalir saja kepada Anda. Kisah Rasul yang 7, itu kira-kira pertumbuhannya dari mulai kisah Rasul 2, terjadi revival, ribuan orang bertobat, dan kemudian tambahan 3.000 pada satu malam, kemudian ketambahan lagi 5.000 di dalam ayat berikutnya, kemudian di pasal berikutnya lagi ketambahan lagi 4.000, itu pergerakannya. Tahukah Anda, Yerusalem pada waktu itu, yang belum ada, masih Yesus baru mati, dan pada saat itu kisah Rasul yang ke-7, Yerusalem berjumlah kira-kira 200.000 orang pada saat itu. Tahukah Anda, yang sudah menjadi percaya kisah Rasul 7, tercatat kira-kira 100.000 orang. Makanya ada orang Farisi yang berkata bahwa engkau memenuhi kota ini dengan ajaranmu. Itu 100.000 orang yang sudah menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 1:2. Penuh memang. Kalau Anda lihat 10 orang, setengahnya itu artinya 5 orang dari antara itu sudah percaya Yesus. Tapi tekanan memang begitu hebat pada waktu itu. Tekanan begitu hebat dan begitu luar biasa, akhirnya terjadi diaspora. Dan kita akan baca ya, kita akan baca bersama-sama. Nah, Matius 10 ayat yang kelima. Matius 10 ayat yang kelima sampai ke-6. Firman Tuhan berkata, ke-12 murid itu diutus dengan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lanjutkan dulu sampai ke kisah Rasul 1 ayat 8. Tangkap ya, tadi ini ya, kisah Rasul 1 ayat 8. Enggak ada ya? Saya kayaknya lupa kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 enggak ada ya? Oke, enggak apa-apa, saya kayaknya ini. Kisah Rasul 1 ayat 8, dengarkan ini. Ini tetap aja dulu nongol. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke? Nah, jadi gini. Kita di dalam gereja Mawar Sharon, di dalam gereja GMS ini, Anda perlu tangkap begini, bahwa karena Roh Kudus bekerja, kebangunan rohani yang terjadi atau revival yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikekang, ada sesuatu yang tidak bisa terhenti. Kebangunan rohani atau bagaimana kita sekarang ini mungkin merintis sampai ke bangsa-bangsa atau ke kota-kota, masuk ke pelosok-pelosok, semuanya itu adalah bukan karena kepentingan organisasi. Tangkap dulu itu ya, saya nanti akan kembali kepada poin tadi. Jadi ini bukan kepentingan organisasi.
Ini bukan kepentingan untuk supaya ya normal lah gereja kalau makin bertumbuh pengennya ada di luar negeri, katakan begitu. Saya kira kita nggak di area itu. Saya sendiri sebagai orang yang mengalami di dalam pergerakan ini, saya kira bukan karena itu. Tapi kayak memang semuanya itu adalah karena tuntunan daripada Roh Kudus. Saya katakan tadi, Matius 10 ayat yang kelima, dikatakan bahwa Yesus memang pada awalnya menyatakan kepada murid-muridnya, dikatakan bahwa jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang di umat Israel. Pada saat itu saya percaya bahwa Tuhan sedang menyatakan sebuah fokus. Menyatakan sebuah fokus kepada bangsa Israel, kepada para murid untuk menangkan ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau pakai bangsa Israel menjadi berkat atas seluruh bangsa. Tapi ada waktunya di mana Roh Kudus, pada waktu itu mereka juga belum dicurahkan Roh Kudus. Tapi begitu Roh Kudus datang, perintahnya langsung meningkat, menyatakan bahwa pergilah. Sampai ke ujung bumi kamu harus pergi. Sekali lagi saya bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan cuma hanya di Yerusalem, padahal saat awalnya di Yerusalem. Dan kemudian bukan hanya di Yerusalem, tapi di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu itu bangsa-bangsa lain belum menjadi priority. Karena memang yang menjadi prioritas Yesus pada saat itu adalah memenangkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang harusnya dipakai. Anda bisa mengerti, harusnya first choice-nya Allah itu adalah bangsa Israel. First choice-nya. Tapi ternyata melalui itu mereka menolak untuk percaya dan akhirnya tetap para murid untuk pergi kemana-mana. Dan saya mau untuk bisa begini, bahwa begitu saat Roh Kudus turun melawat para murid, mereka menembus segala batas yang ada. Revival itu nggak bisa jauh kalau kita cuma hanya berkutat kepada ya sudah, apa yang terjadi padaku hanya untuk diriku. Sebagaimana apa yang terjadi orang yang menang atau apa yang terjadi di mana orang datang dan membawa Injil kepada hidupku, maka begitu aku dimenangkan, maka aku akan berhenti di situ saja. Saya coba refresh ya, supaya Anda bisa menangkap. Supaya nggak lari, saya kok merasa pesannya supaya tidak kemana-mana. Saya nyatakan begini, kita gereja Mount Sharon atau Rosso Sharon yang ada di Amerika, bukan ada karena kepentingan organisasi. Karena oke lah ya harus besar. Tapi tahukah Anda dalam perjalanannya, tahun 2020 dicetuskan di mana Indonesia for the Nations. Di mana itu bergerak. Dan sampai tahun ini, itu tuh bergerak yang tadinya kita cuma hanya di 2 negara di luar daripada Indonesia. Tapi sekarang menjadi 21 negara. Gak gampang loh. Gak gampang semua itu. Tantangannya juga banyaknya luar biasa. Sebenarnya gak masuk akal kalau ini adalah sekedar ide organisasi. Kita gak akan mungkin sanggup untuk menjalaninya. Tapi saya percaya bahwa ini adalah ide Allah. Ini adalah ide Tuhan sendiri. Yang membawa di mana pergerakan itu tidak bisa hanya berhenti pada kita. Revival itu tidak bisa dikekang. Revival tidak bisa dikekang. Saya menyatakan kepada Anda, memang awalnya Tuhan mau fokus kepada bangsa Israel. Tapi kemudian melalui Roh Kudus Tuhan rindu untuk semuanya go. Pergi ke bangsa-bangsa. Revival akan tersebar. Revival akan tersebar, yang percaya katakan amin. Revival akan tersebar dengan banyak cara. Ada yang diutus dengan sengaja. Ada yang diutus juga dengan tidak sengaja. Pada zaman itu, penganiayaan timbul, lompat aja, gak apa-apa saya lompat ini dia. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19 berkata seperti ini. Sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan. Katakan karena penganiayaan. Sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul. Sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus, please tangkap ini. Ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mengatakan begini, bahwa pada saat itu ada yang tersebar.
Ada yang tersebar karena penganiayaan. Wah, kacau sekali Yerusalem, begitu ada penganiayaan Stefanus mati, orang-orang Kristen diburu, dikejar, salah satu yang mengejar itu adalah Saulus. Dan kemudian dia pergi kemana-mana untuk menangkapi orang-orang Kristen dan akhirnya mereka diaspora. Menyelamatkan diri, tapi selagi mereka menyelamatkan diri, mereka tetap beritakan Injil, mereka beritakan tentang Yesus, mereka beritakan tentang kasih Yesus, mereka beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi ternyata di sini dikatakan ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene. Siapakah mereka ini? Yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga dengan orang Yunani. Awalnya mereka hanya bicara kepada orang-orang Yahudi. Tapi kemudian mereka mulai berbicara kepada orang-orang Yunani dan yang dipakai dikatakan di sini adalah orang-orang Siprus dan orang-orang Kirene. Memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mau katakan begini, bahwa ada orang-orang yang memang diutus dengan sengaja. Saya dan keluarga saya memang diutus dari gereja. Oke, pergi ke sana dan kemudian diutus untuk memberitakan Injil, katakan begitu. Dan kemudian, tapi ada juga orang-orang yang diutus secara tidak sengaja. Artinya apa? Ada orang-orang yang pergi ke bangsa-bangsa, ke luar negeri karena memang mau membangun hidupnya, atau membangun karirnya, atau sedang bersekolah, atau sedang mendapatkan kerja, atau juga kecantol, atau juga menikah dengan orang yang dari luar. Dan kemudian dengan banyak alasan bisa ada di segala tempat. Yang mungkin itu tidak menjadi sebuah idenya dari awal. Tapi apapun yang terjadi, saya percaya bahwa itu adalah maksud dan kehendak Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, yang percaya katakan amin. Tapi justru dari apa yang terjadi itu menjadi sebuah kesempatan untuk orang-orang diaspora ini untuk memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Ada orang-orang yang memang datang dari sebuah pergerakan. Ada yang datang dari sebuah revival. Revival yang terjadi di Indonesia, katakan begitu. Saya mengucap syukur karena sekarang ini telah diutus juga ke Los Angeles, ada Seva, seorang pemimpin daripada youth kita, Army of God, dan mereka ternyata saudaranya dari beberapa orang yang ada di sini. Dan saya mengucap syukur karena dia diutus ke situ untuk memberitakan Injil dan untuk menjadi sebuah pergerakan kepemimpinan yang akan menggerakkan banyak orang Army of God yang akan bergerak menjangkau jiwa dan memenangkan jiwa. Kita terus berdoa ya. Kenapa? Karena makin banyak nanti ada orang-orang yang dengan sengaja juga diutus. Tapi saya percaya begini, bahwa kita ada, saya kok tiba-tiba ini ya, banyak sekali gangguannya, pikirannya maksudnya, bukan gangguan roh jahat, nggak ada. Tapi pikiran saya tiba-tiba teringat akan beberapa hal yang saya rasa hati saya kuat dan penting. Izinkan saya ya, mohon Anda jemaat yang sangat baik sekali, tapi saya izinkan saya. Coba buka bersama saya dari Efesus. Kitab Efesus, saya nggak ada siapkan. Efesus Efesus 5 ayat yang ke Sorry, saya merasa ini sangat penting. Ada jemaat yang luar biasa, katakan amin. Oke, katakan pada kiri kanan Anda luar biasa. Amin ya. Oke. Ada ayat yang mengatakan tentang bahwa baik rasul, baik guru itu adalah karunia daripada Kristus. Efesus 4. Efesus 4 ayat 10 sampai 11 kalau nggak salah. Efesus 4 ayat 10 ya. Oke, iya ya 11 sampai 12. Mari buka bersama-sama kalau Anda Alkitab Anda. Please tangkap ini. Efesus 4 ayat yang ke-10 sampai ayat 11 sampai ayat 12. Anda sudah ketemu, katakan amin. Amin, oke. Saya percaya dari Roh Kudus bagi Anda semuanya. Firman Tuhan berkata, dan ia ini siapa? Ia ini adalah Yesus Kristus, amin ya. Dan ialah yang memberikan, baik apa? Rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan
tubuh Kristus. Saya ulangi sekali lagi tapi saya yang bacakan sekali ini ya. Supaya Anda bisa tangkap. Dan ialah Yesus yang memberikan. Apa yang diberikan? Yang diberikan. Rasul-rasul diberikan. Nabi-nabi diberikan. Pemberita Injil diberikan. Gembala-gembala diberikan. Pengajar-pengajar diberikan. Itu adalah pemberian Yesus bagi gerejanya. Untuk apa? Untuk ayat 12. Untuk memperlengkapi. To equip. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya, orang gerejanya, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Artinya begini, saya itu ada tugasnya, tugas saya sebagai judulnya gembala, katakan ya, saya sebagai pendeta atau gembala, tugasnya bukan jangkau jiwa. Saya mau Anda tangkap akan hal ini. Jangan sampai salah kaprah, supaya Anda bisa mengerti. Tugas saya bukan melayani. Menjangkau jiwa bukan tugas saya sebagai gembala. Tangkap dulu, judulnya sebagai gembala. Tapi tugas saya sebagai gembala adalah memperlengkapi Anda untuk tugas pelayanan. Tapi saya pun sendiri juga digembalakan. Kalau saya jangkau jiwa, itu bukan kapasitas saya sebagai gembala. Tapi tanggung jawab saya sebagai umat Tuhan. Mudeng. Saya punya tanggung jawab secara pribadi juga sebagai anak Tuhan. Saya juga ada. Tapi tugas saya sebagai gembala bukan untuk menjangkau jiwa, menangi atau melayani. Tapi saya mau katakan, saya dipanggil sebagai gembala untuk memperlengkapi Anda dan juga termasuk saya. Tapi saya dalam posisi yang berbeda. Untuk memperlengkapi Anda dalam tugas pelayanan. Yang Tuhan kehendaki adalah bukan hanya pendeta yang melayani. Yang Tuhan kehendaki adalah gereja yang melayani Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Tapi saya punya tanggung jawab. Sebagai pribadi, sebagai anak Tuhan. Sebagai pribadi yang digembalakan oleh Yesus sendiri. Kan gembala agungnya adalah Yesus. Saya ini gembala cuman hanya yang sementara. Dan ditugaskan bersama dengan sang gembala agung. Tapi saya menyatakan begini. Bahwa saya ada for you. To equip you, to train you, to lift you, untuk mengangkatmu, membesarkanmu, melatihmu, menjadi orang-orang yang melayani Kristus, yang melayani jiwa-jiwa untuk pekerjaan pelayanan. Pekerjaan pelayanan itu apa? Yesus datang, saya katakan gereja itu bisnisnya hanya satu. Gereja itu tujuannya adalah satu. Tujuan gereja itu ada harus sama seperti tujuan Yesus datang. Yesus datang tujuannya adalah untuk menyelamatkan yang terhilang. Maka gereja adalah untuk menyelamatkan yang terhilang. Yang percaya katakan amin. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya, tapi gereja itu ada untuk orang-orang yang belum percaya. Please tangkap akan hal ini. Gereja itu bukan tempat kumpulan komoditi atau community yang cuman hanya untuk kita ini cuman hanya menjadi social club. Atau menjadi klub untuk ya sudah yang penting kita aja nih gitu. Connect Group juga sama, Connect Group ada untuk tujuan Kristus. Anda ada untuk tujuan Kristus. Saya ada. Jadi kalau Anda sedang, kita tahu bahwa pada saat kita mendengarkan kebenaran firman, ada pemberita-pemberita Injil, ada nabi-nabi atau rasul-rasul yang sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Maka terimalah itu sebagai bentuk kita itu sedang dilatih untuk melayani Tuhan. Karena kita ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan oleh karena itu saya mau untuk Anda bisa tangkap. Awalnya saya percaya gini, gereja kita adalah gereja Indonesia. Yes, kita gak bisa coreng itu, kita gak bisa pungkiri akan hal itu. Tapi kita ada di sini bukan cuma sekedar untuk orang Indonesia. Karena saya percaya bahwa kalau kita ada di sebuah bangsa, maka kita perlu menjadi berkat atas bangsa itu. Kalau kita ada di sebuah bangsa, maka kita perlu untuk bisa memberkati bangsa itu. Lihat di sini. Dikatakan bahwa yang pertama, pada saat mereka diaspora, mereka pergi, tapi mereka memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi saja. Tapi kemudian ada yang masuk ke antara mereka, yaitu adalah orang-orang Siprus, orang Kirene, yang kemudian mereka itu bicara juga kepada orang Yunani, karena mereka bisa bahasa Yunani. Dan kemudian mereka juga memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Saya percaya di sini, kita mungkin orang-orang Indonesia, tapi saya berdoa ini dalam iman saya. Di dalam nama Yesus, kursi-kursi yang masih kosong juga terisi nanti dengan bangsa-bangsa lain. Yang percaya katakan amin. Dan di mana bangsa-bangsa itu akan memenangkan bangsa-bangsanya. Ada orang-orang yang bahasa Spanyol di sini yang akan memenangkan orang-orang Spanyol.
Atau orang-orang yang berbahasa Spanyol akan memenangkan orang-orang dari Amerika Selatan. Dan kita berdoa terus. Ada orang-orang yang mungkin datang dari Afrika. Mungkin datang orang dari mana-mana. Datang dengan berbagai budaya dan bahasanya. Tapi itu akan menjadi orang-orang Siprus dan orang Kirene yang akan dipakai Tuhan menjadi kemenangan. Yang penting daripada kita adalah kita menjadi gereja yang mengerti untuk membawa revival bersama pergerakan bersama dengan Roh Kudus. Saya tahu bahwa apa yang terjadi di Indonesia, begini. Di Indonesia banyak sekali orang kagum akan Indonesia. Banyak sekali, serius. Banyak gereja yang kagum, itu nggak dipungkiri. Banyak sekali kagum dengan, Anda akan heran bagaimana terjadi revival di Indonesia yang begitu besar. Anda akan heran bagaimana justru di tempat-tempat yang Anda tidak sangka, justru di situ banyak sekali orang-orang yang datang dan berlari kepada Yesus. Dan saya mau menyatakan, begitu orang-orang di luar mendengar, mereka itu datang ke Indonesia untuk bisa mencari tahu, wow, ada apa ini? Ada apa? Tapi belum banyak, saya mau katakan ini. Belum banyak gereja Indonesia yang keluar untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saya bukan mau membanding-bandingkan gereja, tidak. Tapi inilah mimpi sebenarnya dari apa yang terjadi di GMS. Saya mau nyatakan apa yang terjadi di GMS, kenapa Pastor Philip pada saat mengatakan, okay, when you go there, when you go to America, go for America. Karena kita bukan pergi ke sini untuk melayani cuma hanya sekedar orang Indonesia. Bukan kami tidak mengasihi Anda semua yang ada di sini. Tapi kami di sini untuk melatih Anda menjadi berkat bagi bangsa ini. We are trained to train you. So you become a blessing. Become a people of God that is moving, yang bergerak bersama-sama to reach out for these people in this country. Saya mau untuk kita menangkap akan hal ini. Karena ini adalah sebuah hati. Memang gak gampang khotbah seperti ini. Lebih gampang dengan khotbah sebuah nilai. Lebih gampang khotbah menceritakan, oke, bagaimana untuk hidup dalam perkenalan, bagaimana kalau untuk hidup ini, 1, 2, 3, saya oke. Tapi saya mau menyatakan sebuah hati. Menyatakan sebuah hati daripada gereja ini. Yang datangnya itu dari hati Tuhan. Dan itu harus ditangkap. Something cannot be taught, can only be caught. Sesuatu itu gak bisa diajarkan, hanya bisa ditangkap di dalam iman. Dan oleh karena itu saya mau ajarkan kepada Anda, sebisa saya, tapi Roh Kudus, saya berdoa, dan Anda pun berdoa bersama-sama, untuk Anda bisa menangkap apa sebenarnya yang terjadi dan hatinya daripada gereja ini. Gereja ini rindu sekali untuk Anda bisa menjadi orang-orang yang terus dipakai, karena saya di sini bukan cuma hanya untuk sekedar melayani. Yes, kami pasti akan terus melayani, kami akan terus melatih diri. Tapi kami juga dipanggil untuk memperlengkapi Anda untuk bergerak. Bergerak ke bangsa-bangsa, bergerak kepada orang-orang yang ada. Karena gereja tidak dipanggil hanya untuk menjadi diam, yang percaya katakan amin. Kisah Rasul, dalam buka Kisah Rasul 16 ayat yang ke-9. Ada orang-orang yang tersebar dengan tidak terplankan. Tapi ada juga yang tersebar karena memang diutus. Tuhan sendiri yang mengutus. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata seperti ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan ini, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Paulus memberitakan Injil sampai ke Roma. Itu pun karena spesifik memang, karena Tuhan menyatakan bahwa kamu akan sampai kepada Roma. Ada kota-kota yang secara spesifik memang dituntun. Tapi ada juga yang tersebar. Ada yang tersebar karena berbagai alasan. Yang saya berusaha untuk katakan kepada Anda adalah revival itu adalah sesuatu yang tidak bisa terbendung kalau kita sungguh-sungguh menghidupi di dalamnya. Revival itu gak boleh berhenti. Kenapa kita gak boleh berhenti? Karena memang itu dimulai dari Tuhan. Di mana Tuhan sendiri menyatakan sesuatu visi yang besar bagi kita. Apa visi daripada Gereja Mawar Sharon? Gereja Mawar Sharon diberikan visi oleh Tuhan. Diberikan visi oleh Tuhan adalah membangun 1000 gereja lokal yang kuat dengan memuridkan 1 juta murid. Sebenarnya mungkin kalau bagi sebuah gereja mungkin wow besar sekali. Kenapa Tuhan kasih sebegitu besarnya? Tapi juga kita pikir itu besar, tapi sebenarnya masih terlalu kecil. Kalau kita tahu hatinya Tuhan, bila kita ginosko sama Tuhan, sebenarnya 1 juta murid, itu tuh berapa bandingannya dengan sebuah negara, katakan kalau kita kemarin itu ada di Indonesia.
Pada saat kita ada di Indonesia, waktu itu kira-kira mungkin 270 juta jiwa, kita itu cuma hanya 1:270. Jadi masih jauh sekali lipat gandanya untuk pergerakan kita ini bisa memenangkan banyak jiwa. Dan pada saat diberikan 1000 gereja lokal di dalam pergerakan gereja Mawar Sharon, pada saat itu ada sesuatu yang melimpah di dalam hati. Kami semua merasakannya. Seperti sesuatu yang tidak terbendung dan kita pikir, kemana kita mau cari 1000 iya? Tempat apa yang kita mau pergi untuk kita bisa mendapatkan 1000 ini? Kemanakah Tuhan mau kita pergi? Ya oke, kita kan orang-orang dari Indonesia, oke kita pikirkan semua pada sibuk pada saat 1000 gereja lokal. Oke, kita akan bergerak bersama-sama dan bahkan ada patronnya pada kira-kira 2019 atau 2020 kemarin itu katanya dinyatakan bahwa di dalam 2030 kita akan membangkitkan 300 gereja lokal yang kuat. Wow, 300 gereja, semua gembala-gembala regional, semuanya pada sibuk. Dan menyatakan bahwa, Tuhan, berapakah yang kau percayakan kepada tanganku? Berapakah yang kau percayakan kepada tanganku? Mulai bergerak. Sumatera bergerak untuk 50 kota, 50 gereja. Dan juga Kalimantan bergerak untuk 60 gereja. Dan kemudian ada Jakarta yang bergerak, mungkin tidak banyak, tapi dia mengejar bahwa ada kota-kota yang akan, ada tempat-tempat yang memang harus menjadi besar, harus menjadi orang-orang yang memenangkan yang besar. Dan kemudian ada Jawa Timur, kemudian ada juga Jawa Tengah, ada Sulam, Papua, dan kemudian mulai bergerak masuk ke Asia. Saya menyatakan gini, visi ini begitu besar sehingga kita ini tahu pada titiknya ada perasaan begini, bahwa wow, kayaknya gak mungkin kalau ini hanya tertahan di Indonesia saja. Gak mungkin. Dan hati itu mulai timbul dan benar, memang seperti ada sebuah peneguhan. Mulai ada yang melambai-lambai dari Makedonia, mulai ada yang melambai-lambai dari bangsa-bangsa. Kami di sini, kami mau untuk dibangkitkan, kami mau bergerak. Ada sesuatu tentang visi itu, ada sesuatu yang digerakkan. Apabila pada saat kami mendengarkan gembala itu berbicara, ada sesuatu yang melekat di hati kami, merindukan pergerakan yang sama yang terjadi juga di sini. Dan kemudian mulai melambaikan tangan, terus terjadi sebuah movement dan pergerakan. Akhirnya kita mengerti, oh yes, kita ini bisa memikir-mikirkannya, tapi rancangan Tuhan lah yang terjadi. Kita ini bisa membayang-bayangkannya, tapi rancangan Tuhan itu jauh di atas rancangan-rancangan kita. Dan kami cuma hanya mau belajar untuk bisa tetap tunduk kepada apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan kami menyiapkan diri sedemikian rupa. Ayo siapkan diri Tuhan mau bawa kita menyeberang, Tuhan mau bawa kita sesuatu yang besar. Ayo siapkan diri, ayo latih diri. Pastor Philip berulang kali, visi itu besar. Dan juga apa yang menjadi tandanya. Our pastor, Pastor Philip juga menjadi tandanya. Saya percaya sekali akan hal ini. Kenapa? Karena Pastor Philip itu dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa. Jauh sebelum visi bangsa-bangsa itu lahir, bahkan di gereja ini secara nyata. Dan mungkin sudah lahir, tapi kami anak-anak Pastor Philip gak nangkep-nangkep aja. Tapi artinya gini, Pastor Philip itu dan begitu luar biasanya, selalu Pastor Philip kemana-mana. Pastor Philip pada saat dia ke Taiwan, dia itu dipertemukan gak kepada orang Indonesia, kepada gereja di Taiwan, atau kepada orang-orang Taiwan. Pada saat dia ke Korea, dia dipertemukan dengan orang-orang Korea. Pada saat dia ke Jepang, dia dipertemukan dengan orang-orang Jepang. Pada saat dia ke Palestina, dia dipertemukan dengan orang-orang Palestina. Pada saat dia ke Myanmar, dia bangkitkan orang-orang yang ada di Myanmar. Pada saat dia ke Kuala Lumpur dan Malaysia, dia akan bangkitkan orang-orang lokalnya. Dan begitu itu menjadi tanda bagi kami bahwa this vision yang kita kerjakan, misi ini tidak hanya berbicara untuk hanya sekedar orang Indonesia yang ada di luar, tapi adalah untuk bangsa-bangsa. Untuk bangsa-bangsa. Pastor Philip berulang kali menyatakan, ayo, come on, persiapkan diri. Ayo, come on, persiapkan diri. Anak-anaknya Pastor Philip pada semuanya pada nggak bisa bahasa Inggrisan semuanya, tapi Pastor Philip, ayo dorong. Suruh masuk semuanya kuliah. Regional pastor suruh masuk kuliahnya S2-nya. Langsung Pastor Philip pilihkan, ini dia langsung bangun kerjasama dengan Oral Roberts University. Dan langsung langsung pastor-pastornya bingung. Langsung melatih diri, belajar. Dipaksa luar biasa. Stretch. Tapi saya percaya bahwa itu dari Tuhan. Pastor Philip terus minta untuk melatih, ayo latih dirimu. Maka lucu sekali. Semuanya itu karena memang pergerakan yang Tuhan nyatakan. Anda tahu bahwa Pastor Philip ini bisa luar biasanya bisa terkonek dengan hal-hal yang ajaib sekali. Pada saat dia di Jepang, saya ingat sekali bahwa pada saat di Jepang dia KKR di pinggir jalan, ditertawai orang. Pastor Philip ini gak takut banget. Saya kagumnya karena memang Pastor Philip ini gak takut untuk ditertawakan orang. Dia tetap menyatakannya. Tapi kesembuhan terjadi pada saat di Palestina. Pada saat di Palestina orang itu mencemooh, mocking.
Benar-benar mocking. Orang padahal ada yang bengkok jarinya, bengkok gini, disembuhkan sama Tuhan. Tapi orang tetap mocking. Itu tuh sampai itu ada yang dianggap mungkin ada yang sabotase, mungkin. Sampai pada hari kedua itu ada yang matikan ininya. Pastor Philip itu sampai dia kalau mau teriak, dia ada translator sebelahnya, tapi translatornya seorang perempuan dan suaranya nggak kenceng. Dan kemudian, Pastor Philip itu sampai dia itu ngomong 3 arah, arti gini, dia akan katakan, Tuhan Yesus mengasihi mereka, gitu. Ayo ngomong gitu. Translator bingung karena dia kan nggak bisa kenceng suaranya. Pokoknya dia ngomong pakai bahasa Palestina gitu, dia ngomong gitu. Terus habis itu Pastor Philip dengar begitu, langsung dia katakan lagi, Pastor Philip dengan kenceng suaranya, gitu. Jadi dia ngomong itu bolak-balik. Ya, di ayat ini mengatakan bahwa kamu itu adalah dikasih oleh Tuhan gitu. Terus gitu. Dia ngomong ini, dia dengerin, nggak ngerti, padahal pokoknya ajar aja. Dan tapi puji Tuhan, ada beberapa orang yang terima Yesus di situ. Wah, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah kita dahsyat. Saya itu, kita mengucap syukur karena kami ini anak-anaknya Pastor Philip. Walaupun saya di bawahnya Pastor Moro itu anaknya Pastor Philip. Saya dan istri saya sangat mengucap syukur untuk keberadaannya Pastor Moro juga, dan juga bagaimana kami itu bisa belajar dari hubungannya Pastor Philip dengan Pastor Moro. Tapi kami itu sebagai anak-anaknya merasa bahwa wow, buah pelayanan pastor kami ini Tuhan bawa begitu rupa. Tapi kami anak-anaknya harus menangkapnya. Bukan cuma hanya sekedar kami anak-anaknya. Kami percaya gini, gereja yang Tuhan izinkan dipimpin oleh beliau, selama dipimpin oleh beliau, harus menangkap apa yang Tuhan kerjakan melalui gembala kita. Yang percaya katakan amin. Karena apa yang dia kerjakan itu adalah panggilannya, bukan cuma hanya untuk pribadinya. Tuhan itu selalu, kalau dia bekerja, selalu membawa gerejanya, gak cuma hanya satu orang. Walaupun ya memang ada orang yang dipakai seperti Elia, ada orang yang dipakai seperti Yunus, tapi bagian daripada pekerjaannya itu yang Tuhan mau kerjakan, selalu mengangkat gerejanya untuk bisa bersama-sama menangkap apa yang menjadi hatinya Tuhan. Indonesians for the nations. Please tangkap akan hal ini, di mana kita tahu bahwa semuanya ini adalah sebuah revival yang tidak bisa dibendung. Bagaimana caranya? Saya mau ajarkan kepada Anda bagaimana caranya. Caranya itu tadi yang saya berikan judul adalah begini. Kita harus memperbesar kapasitas hati kita. Yang pertama katakan amin. Mari buka di ayat ini. Ini baru khotbahnya. Tadi itu hanya pengantar saja. Ini baru khotbahnya. Nggak bercanda. Saya cuma nanya satu poin. Poinnya adalah kita harus memperbesar kapasitas hati kita. Katakan ini bersama-sama 1, 2, 3 ya. Kita harus memperbesar kapasitas hati kita. Ini aja poinnya, satu poin. Yang tadinya kalau banyak Anda lupakan gak apa-apa, tapi ini Anda harus ingat. Kisah Rasul 9 ayat ke-13 firman Tuhan berkata. Dengarkan ini. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang kudengar tentang orang itu, maksudnya Paulus, betapa banyaknya, dengarkan ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Ini berbicara mengenai siapa? Saulus. Yang pada waktu itu dia mengejar-ngejar orang Kristen, dan pada saat itu kemudian dia disilaukan oleh sinar yang begitu besar sehingga sampai dia buta. Tapi dia datang, Tuhan memerintahkan kepada Ananias untuk Ananias datang dan mendoakan dia supaya dia sembuh. Jawab Ananias sekali lagi, Tuhan dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14 dikatakan, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Artinya begini, ternyata ya kita tahu bahwa Rasul Paulus itu rasul yang besar yang dipakai oleh Tuhan dan juga pergerakan gereja. Banyak tatanan daripada gereja-gereja sekarang ini semuanya diatur oleh Paulus dan betapa mengucap syukurnya apa yang dia lakukan. Tapi gini, Rasul Paulus pada saat dia ditangkap oleh Tuhan, sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya kenapa dia harus pergi kepada Ananias? Tuhan itu suruh, ayo pergi kepada Ananias, dan Ananias dikasih tahu sama Tuhan, ayo doakan dia supaya dia sembuh. Kan sinar kemuliaannya Tuhan yang kasih. Yang buat dia buta kan dari Tuhan sendiri. Tuhan bisa gak sembuhin dia sendiri? Ya bisa. Tapi Tuhan sengaja untuk kamu sudah buta, sekarang pergi kepada Ananias.
Kamu pergi kepada Ananias dan di sana nanti kamu akan didoakan. Ananias didatangi oleh Tuhan, dikatakan kamu harus doakan dia. Kok bisa begitu ya? Ternyata ya, untuk pergerakan yang besar yang terjadi di depannya Paulus, ini yang pertama Tuhan lakukan bagi hidupnya Paulus, yaitu sebelumnya Saulus. Belajar menerima, memperbesar kapasitas hatinya. Bagi Paulus, wow, disuruh datang ke Ananias. Oh, aku tahu, Ananias ada dalam listku nih, most wanted. Aku memang mau tangkap dia. Disuruh datang ke dia untuk merendahkan hati dan minta didoakan. Aduh. Ternyata untuk suatu pergerakan yang besar dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima. Adalah sulit bagi Anda untuk dipakai Tuhan kalau Anda nggak belajar menerima. Untuk sebuah pemakaian yang besar. Ananias bagi sisi Ananias, Tuhan, ada banyak orang aku dengar tentang orang ini. Dan Ananias juga nggak gampang loh. Dia harus jelaskan juga kepada gerejanya. Aku mau doakan Saulus. Kenapa? Itu kan yang mau bunuh kita, itu kan yang mau nangkap kita. Disuruh Tuhan bro. Emang kamu aja yang bisa dengar suara Tuhan? Tuhan gak ada ngomong sama aku ya, penting aku dengar. Aku hanya mau belajar taat, walaupun aku gak setuju, aku ngomong kok sama Tuhan. Aku udah mau protes tapi gak bisa, dia Tuhan bro. Mau protes Tuhan, aku dengar tentang orang ini itu dengan kuasa penuh dari imam untuk nangkepin kita semuanya. No, doakan. Orang yang aku pilih. Oh, yang berdaulat sudah bicara. Dan harus dituruti. Dan kemudian apa yang terjadi? Bagi Ananias pun harus belajar. Nerima. Siapa yang dia terima? Orang yang dianggap bahkan musuh. Paulus pun juga sama, orang yang dianggap musuh. Kalau kita tidak bisa belajar untuk menerima, Tuhan itu mau ajarkan begini. Orang yang menganggap musuh, kamu masih belum bisa terima, kamu tuh susah untuk dipakai Tuhan. Makanya Tuhan itu ngomong, apa yang pertama? Yaitu apa? Ini yang kamu harus terima. Aku telah mengampuni seluruh dosamu, sekarang terima ini. Kamu harus ampuni juga dosa orang yang bersalah kepadamu. Kalau kamu ingin dipakai Tuhan, kalau gereja ini dipakai Tuhan, jangan sampai ada satupun yang menghalangi untuk dipakai Tuhan. Karena ini penghalang terbesar untuk seseorang. Bukan satu-satunya, tapi penghalang terbesar untuk seseorang itu bisa dipakai Tuhan adalah sulit untuk bisa mengampuni orang lain. Belajar untuk menerima, sekalipun orang itu, mungkin kau nggak musuh. Sorry ya, mungkin saya nggak mau sebut-sebut apa, tapi mungkin juga Anda merasa gini, oh kalau kulitnya warna kayak gini, itu kebanyakan orangnya nggak baik. Hati-hati. Karena bisa saja kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak bisa belajar menerima, kita nggak bisa dipakai Tuhan. Kita nggak bisa dipakai Tuhan. Yang kalau pemain silat itu nggak boleh. Saya nggak bisa dekat sama orang-orang yang bela diri gitu. Biasanya mereka itu adalah orang-orang yang kasar. Anda harus belajar untuk bisa menerima. Menerima itu justru Tuhan latih kepada orang-orang yang paling menyakitkanmu. Tapi luar biasanya ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Manusia itu paling sering ditajamkan. Sama siapa? Dari orang yang paling dekat. Orang yang paling dekatlah orang yang berpotensi untuk melukaimu. Orang yang jauh mah peduli amat. Makanya saya suka lucu kalau ada yang ngomong sama saya begini, mengatakan bahwa Pak, padahal loh kami udah sama 20 tahun Pak. Teganya dia. Loh justru karena itu. Kalau Anda gak pernah sama-sama dia sama 20 tahun, Anda gak kenal dia mau ngapain juga Anda kan gak peduli. Tapi sudah sakit Pak, sakit. Iya memang. Tapi inilah yang Tuhan ajarkan. Maukah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Yang berdosa kepadamu. Bedanya gini, ada orang sulit mengampuni. Pak, tapi gak bisa lupa. Iya memang gak bisa lupa. Kan kita gak ada tombol delete gitu ya, hapus. Masukkan ke trash, buang, dia gak bisa ada. Oh enggak. Tahu gak tanda-tandanya kalau Anda sudah mengampuni? Tandanya sederhana kalau Anda sudah mengampuni. Anda tidak ingat lagi di sini. Ingat di sini pasti. Tapi Anda tidak lagi teringat di sini. Jadi kalau teringat, wah orang itu pernah lakukan ini. Kok susah, aduh. Berarti Anda belum mengampuni. Sakitnya di sini. Tapi kalau cuma nanya di sini, ya udah dia. Iya dia pernah memang. Iya. Dia pernah ngelempar aku pakai batu. Iya. Ya udah enggak apa-apa sih dia enggak apa-apa sudah gitu. Udah ampuni dia juga udah menyesal kok ya udah gitu ya. Tapi kalau enggak menyesal gimana? Aku pun juga bisa. Ya sudah aku enggak bisa.
Tapi aku sudah ampuni kok, ya sudah, aku gak urusan lagi. Hatiku tidak berurusan lagi sama dia. Aku gak ada urusan tidak mengampuni. Kalau gak bisa deket, ya oke. Tapi memang pada saat ini Tuhan juga bukan cuma suruh ampuni, bahkan Tuhan itu, Yesus itu begitu dahsyat dia mengatakan kasihi. Waduh Tuhan, mau lupain Yesus, disuruh kasihi lagi. Tapi itulah memang perintah Tuhan kita, yang percaya katakan amin. Anda mau dipakai besar sama Tuhan. Kalau Anda mau dipakai besar sama Tuhan, ini yang harus Anda. Banyak orang juga sulit mengampuni masa lalunya. Orang sulit mengampuni dirinya. Aduh, gini ya. Kalau Anda masih di hati Anda, aduh aku ini gak bisa lah, gagal lah, pastilah, jatuh lah, inilah datang ke Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah rajaku, Engkaulah segala-galanya bagiku. Ampuni hidupku kalau aku telah berbuat dosa, tapi inilah komitmenku di hadapanmu. Ku perbaharui dalam hadirat Tuhan. Sehingga Engkau bisa memulihkan. Saya mau katakan begini bahwa langkah pertama yang dilatih Tuhan untuk Saulus atau Paulus dipakai menjadi rasul yang besar, ternyata adalah diajarkan untuk menerima. Belajar menerima itu artinya memperbesar kapasitas hidup kita. Please tangkap akan hal ini. Perbesarlah kapasitasmu sehingga Tuhan itu bisa menjadi Tuhan atas hidupmu. Banyak orang yang gak bisa menjadikan Tuhan adalah menjadi Tuhan dalam hidupnya. Dia adalah Tuhan di atas sana, di dalam kerajaan sorga. Dia tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi dia sulit sekali untuk bisa menjadi Tuhan dalam diri kita. Karena perintahnya kita gak bisa lakukan. Yang paling sederhana, untuk dia menyatakan bahwa aku telah ampuni seluruh dosamu. Tahukah Anda hutang kita sama Tuhan itu tetap lebih besar daripada hutang orang itu kepada orang lain kepada kita? Sebesar apapun itu. Loh Pak, sorry. Pak, orang itu telah bunuh keluarga saya. Pasti dosanya lebih besar daripada dosa saya sama Tuhan. Saya gak pernah bunuh orang. Oh gak bisa. Gak gitu cara ngitungnya. Ternyata cara hitungannya gak begitu. Di hadapan Tuhan. Anda pernah lihat gak? Anda pernah dengar gak kalau ada orang yang membunuh anak bayi? Kata-kata apa yang keluar? Aduh, bayi tidak berdosa itu. Seolah-olah dunia ini begini cara pikirnya. Kalau misalnya ada seorang yang membunuh anak bayi. Hukumannya jauh lebih besar, jauh lebih panjang daripada orang yang sekedar membunuh yang mungkin sudah dewasa. Katakan begitu. Tapi semua membunuh ya semuanya salah. Tapi saya mau katakan begini. Cara berpikir, dosanya mana yang lebih besar? Membunuh anak kecil atau membunuh orang yang sudah dewasa. Dan memang karena membunuhnya juga karena berantem. Membunuhnya juga karena cekcok dan apa segala macam. Bunuh-bunuhan tapi dia mati duluan gitu. Ini anak bayi yang tidak berdaya. Pasti orang akan merasa bahwa kalau di Indonesia bahayanya luar biasa kalau ketahuannya begini. Itu kalau nggak dibakar massa begitu ini ya orang pasti akan greget sekali dan merasa bahwa ini kamu anak kecil kamu perkosa kamu bunuh. Wah itu pasti rasanya besar sekali. Tahukah Anda bahwa kalau kita berdosa sama Tuhan kita berdosa sama Sang Kudus. Kalau kita katakan anak bayi itu tidak berdosa, padahal kita tahu juga dari firman Tuhan anak bayi itu dikandung sudah dalam dosa. Tapi saya mau nyatakan kepada Anda, kalau kita berdosa kepada Tuhan, Allah yang tidak pernah berdosa kepada hidupmu, hanya merancangkan apa yang baik, dia adalah Allah yang teramat baik, sehingga dosa kita ini diciptakan, tapi kita ini yang tidak bersyukur kepadanya, bukan cuma yang tidak bersyukur, malahan kita berdosa kepada Tuhan, maka kita sebenarnya punya hutang yang lebih besar daripada hutang orang kepada kita. Anda bisa tangkap itu? Kalau Anda tangkap ini, Anda harus tahu sebenarnya hitungannya Anda gak bisa bandingkan dosa Anda kepada Tuhan dengan dosa orang lain kepada Anda. Kalau Anda sendiri diampuni sama Tuhan, maka Anda harus tahu bahwa Anda pun harusnya mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Yang percaya katakan amin. Apapun alasan dia, kita ini gak bisa debat kok sama Tuhan. Jangan sampai nanti Anda seolah-olah membawa pembelaan pada saat nanti hari penghakiman. Tuhan aku mau ini. Sorry ya, aku nih satu aja. Yang lain oke lah, aku kan gak lakukan dosa apa-apa. Tapi satu ini aja, aku mau bawa pembelaan. Yaitu apa? Ya itu sorry ya Tuhan, aku memang gak bisa ampuni dia. Karena Tuhan tahu sendiri kan, untuk gini, gak bisa. Sama sekali gak bisa. Anda gak bisa berdebat kepada Sang Firman. Yang kita bisa lakukan adalah belajar untuk percaya dan lepas kala pengampunan, belajar untuk menerima. Anda ada di Amerika. Anda ada di kota New York. Maukah Anda menerima New York sebagai tempat Anda? Seolah-olah beginilah. Saya mau katakan Anda hidup di sini. Mungkin ada beberapa yang sudah menjadi citizen atau green card.
Siapakah daripada Anda, nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Siapakah daripada Anda yang mau mati di kota ini? Anda mau nggak dikubur di kota ini? When you live here, do you want to, are you willing to die for this city? Pertanyaan ini seharusnya menggelitik kita. Kenapa? Karena kita di sini jangan jadi orang Indonesia yang cuma hanya mau untuk dapatkan benefitnya saja. Dulu Amerika mah bagus, benefitnya banyak. Inilah. Sering sekali saya ketemu dengan orang seperti ini. Oh iya, benefitnya, healthy-nya, begininya, banyak. Makanya saya datang ke sini untuk apa? Untuk masa depan anak-anak Pak. Gini. Oh iya, oke. But jadi pribadi yang cuma tidak hanya mengambil untung sesuatu, tapi justru kita harus memberi lebih akan sesuatu yang percaya, katakan amin. Dan Anda bisa lakukan itu. Bersama apa? Bersama Yesus. Saya tahu, saya percaya bahwa di sini kita dipanggil untuk kita bisa menjadi berkat. Belajar menerima. Itu saja yang saya mau nyatakan. Dalam kegerakan ini selalu dimulai dengan hati yang diperbesar, hati yang diperlebar. Kalau Anda bersedia, maka Tuhan akan mengerjakannya. Mungkin Anda belum sempurna saat ini, saya cuma katakan ini. Anda mau komitmen saja, siapakah yang hari ini? Gak usah jawab, gak usah angkat tangan, saya gak akan panggil Anda. Tapi maukah Anda dengan hati yang tertunduk kepada Tuhan menyatakan bahwa Tuhan, aku mau. Kerjakanlah sesuatu yang baik di dalamku. Maka seturut firman-Nya, Dia akan menyatakan kuasanya. Ada lagu yang menyatakannya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, saya cuma mau ajak Anda untuk Anda bersedia saja di hadapan Tuhan. Untuk sebuah revival yang besar yang Tuhan nantikan. Revival itu kasih kok. Revival itu bukan sebuah pekerjaan. Revival itu akan sebuah hal yang akan otomatis terjadi apabila kita itu bersedia untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan kamu adalah bohong besar kalau kamu itu dekat sama Tuhan tapi kamu gak mengasihi jiwa-jiwa. Artinya begini, jadi artinya Anda gak usah pusing. Mendekat saja kepada Tuhan, maka hati akan jiwa-jiwa itu akan muncul di hatimu. Anda mendekat kepada Tuhan, maka hati untuk kota ini akan muncul di hati Anda. Saya yakinkan itu. Maukah Anda sekarang ini untuk belajar Tuhan? Aku mau belajar ginosko sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ampuni aku kalau aku selama ini cuma hanya mau benefitnya dari kota ini, atau aku cuma hanya mau ikut Tuhan karena aku mau benefitnya daripadamu. Tapi aku mau kehadiranmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari tundukkan kepala. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada hidup Anda pada saat ini. Apakah Anda tertahan karena pengampunan yang selama ini Anda tahan-tahan dan Anda gak mau lepaskan? Anda merasa bahwa ketidakpengampunan Anda itu menguntungkan Anda atau mengikat Dia? Tidak sama sekali. Percayalah, tidak ada untungnya bagi Anda menahan pengampunan. Tapi justru segala apa yang baik dari Tuhan akan mengalir deras kepada hidupmu. Tidak ada lagi yang tertahan. Tidak heran kalau banyak yang jatuh sakit karena hanya menahan. Dan oleh karena itu, hiduplah dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bebaskan dirimu hari ini. Saya menantang Anda karena pengampunan it's not about, karena pengampunan itu bukan mengenai waktu, tapi sebuah keputusan. Maukah engkau hari ini melepaskan pengampunan
dengan sebuah keputusan. Aku melepaskan pengampunanku terhadap si A, si B. Tapi Anda perlu katakan dengan lembut kecil, gak apa-apa. Tapi Anda katakan sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hatiku selama ini. Aku belum mengampuni orang ini. Selalu masih ada di hatiku ini ganjelan. Selalu masih ada di hatiku ini rasa tidak nyaman begitu mengingat dia atau melihat orang ini. Tapi aku mau. Karena aku tahu hidupku di tangan-Mu. Hidupku di tangan Tuhan. Apapun telah diperbuat orang ini kepadaku, maka aku tahu aku ini di dalam Tuhan. Pada hari ini, maukah Engkau menyatakan itu di hadapan Tuhan? Mungkin ada yang pernah menghina-Mu, merendahkan-Mu. Mungkin ada yang pernah menganggap-Mu seolah-olah menjadi pribadi yang tidak berharga. Mungkin ada yang pernah melakukan hal yang tidak baik. Justru itu datangnya dari orang-orang yang dekat, mungkin orang-orang yang kau percayai, mungkin orang-orang yang pernah kau nyatakan bahwa aku akan selamanya percaya kepada orang ini, ternyata orang itu pernah melukaimu. Sekalipun orang yang gak ada di sini, atau mungkin tidak ada lagi, tapi engkau perlu melepaskan pengampunan sehingga engkau dibebaskan pada hari ini dengan kepala tertunduk. Maukah engkau datang pada Tuhan? Tuhan, ini aku. Pribadi lepas pribadi, saya gak bisa tuntun Anda di sini. Tuhan, ini aku mau melepaskan pengampunan kepada orang ini. Aku sebut namanya di hadapan-Mu. Dan aku nyatakan aku tidak lagi mau berurusan dengan hatiku kepada orang ini. Kalau memang ada urusan yang belum terselesaikan, biarlah itu nanti terjadi dengan baik. Tapi hatiku telah di hadapan Tuhan. Aku nyatakan aku melepaskan pengampunan. Entahkah itu pasanganmu, entahkah itu anakmu, orang tuamu, sahabatmu, keluargamu, rekanmu, siapapun itu. Ampuni. Sekarang juga lepaskan pengampunan. Mari ambil waktu ini datang kepada Tuhan. Janji Tuhan tersedia bagi hidupmu pada saat ini. Pada saat kau melepaskan pengampunan, maka damai sejahtera akan turun kepadamu. Damai sejahtera itu bukan dari situasi, tapi damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera itu datangnya dari sorga. Bukan dibuat-buat, tapi ada damai sejahtera yang akan datang kepada hidupmu pada saat ini juga. Pada saat kau melepaskan pengampunan, lepaskan sekarang. Jangan ada yang menahanmu. Jangan ada yang menahanmu. Orang yang pernah melukaimu, biarkan dia oke kalau dia memang belum bertobat pun sekalipun. Ketahuilah, biarkan Tuhan berurusan kepadanya. Tapi pada saat ini lepaskanlah pengampunan. Supaya hidupmu dibebaskan, jangan ada yang mengikat hidupmu dengan apapun. Tapi nantikanlah janji Tuhan atas hidupmu. Tuhan akan mengerjakan hal yang besar dan yang baik. Mungkin selama ini engkau tidak pernah merasakan belas kasihan kepada orang lain. Entah kenapa hatimu kaku. Engkau bingung, kenapa aku ini hatinya seperti batu. Mungkin ada sesuatu di belakangnya yang mungkin engkau perlu lepaskan. Daripada hari ini, biarlah janji Tuhan nyata atas hidupmu. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku
nantikan. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik, amin, terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya mau undang kita semuanya untuk ada di sini. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini di hadapan-Mu ya Allah Bapa. Kami semua yang mengangkat tangan di tempat ini. Bagi Anda yang merindukan untuk terjadi kebebasan. Kebebasan dari masa lalu, kebebasan dari dosa, kebebasan dari segala apa yang mengikat. Pada saat ini hamba berdoa dengan kuasa yang hamba terima dari Tuhan dan dari gerejanya. Di dalam nama Yesus, terima kuasa, terima pembebasan-Mu. Dalam nama Yesus, terima pembebasan, terima kelepasan, terima kemenangan. Hari ini, terimalah. Hai engkau yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan, aku mau melepaskan segala apa yang mengikat hidupku. Di dalam nama Yesus, segala dosa, segala ketidakpengampunan, segala apa yang jahat, kebiasaan-kebiasaan buruk, lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan ada kuasa di mana engkau menjadi orang yang terus dipakai oleh Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, pakailah kami gerejamu, kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu pada saat ini. Pakai kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk bisa menerima. Kami mau belajar untuk kami bisa menerima di mana kami ditempatkan. Tidak ada yang salah di mana kami ditempatkan. Kami percaya bahwa ini adalah semua rancangan Tuhan. Tidak ada gunanya kami bersungut-sungut, tapi kami mau belajar menerima dan kami mau mengasihi. Inilah yang kami nyatakan ya Tuhan, kami ada di kota kami. Bagi kami semuanya yang ada di sini. Mungkin engkau dari kota New York atau mungkin dari kota luar New York. Pada saat ini di mana engkau tinggal, itu semuanya adalah rancangan Tuhan. Maukah engkau pada hari ini dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat di mana engkau ada. Tuhan akan menyalurkan berkat kepada kota itu melalui hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami, pakailah kami. Pakailah gereja ini. Pakai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuntun kami ya Tuhan, tolong kami. Kami mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami gak mau hanya game hidup kami ini cuma hanya dosa dan tidak dosa. Tapi kami mau jadi game dalam hidup kami ini adalah berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Kami mau berjalan di dalam hidupmu, kami berjalan dalam perkenananmu. Kami berdoa menyerahkan. Terpuji nama Tuhan, kami menyerahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan, terpuji nama Tuhan. Hamba berdoa, firman-Mu telah selesai. Kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Thank you semuanya, saya tahu waktunya agak sedikit lewat, tapi saya percaya bahwa Tuhan berbicara dan biarlah apa yang Tuhan nyatakan tetap tinggal dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan bersama-sama. Saya akan tuntun kita bersatu hati dan berdoa dan saya akan menutup dalam doa berkat. Tapi saya mau menyampaikan satu pesan ini, bagi Anda yang belum mendaftar untuk retret, mari please dukung bersama-sama. Kita berangkat bersama-sama dalam hadirat Tuhan yang sama. Kita menerima urapan untuk sebuah pergerakan yang lebih besar, yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, bila Anda punya kendala, Anda ingin ikut, tapi ada sebuah kendala dalam hidup Anda, atau ada kendala dalam apapun itu, pekerjaan Anda, keuangan Anda, please datang kepada kami, please datang kepada pemimpin, atau datang kepada saya langsung. Kita akan coba cari solusinya bersama-sama, tapi saya percaya apabila Anda punya kerinduan saja, itu sudah lebih daripada cukup, karena Tuhan akan buka jalan, saya percaya. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saya berdoa untuk Anda bisa segera daftarkan diri Anda. Kalau Anda tidak tahu caranya, Anda bisa tanya kepada siapa saja yang Anda kenal di sini atau pemimpin yang Anda kenal. Mereka bisa menuntun Anda untuk Anda bisa mendaftar retret Thanksgiving yang kita akan lakukan bersama-sama. Mari kita bersatu hati Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat persembahan kita. Bila Anda sudah menyatakannya, mari angkat tangan kita masing-masing tempat kita berdiri. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan, persembahan ini semuanya datang daripada Tuhan. Kami persembahkan. Biarlah ini menjadi berkat dalam segala pergerakan yang Tuhan sertai. Tuhan, kami berdoa, biarkan ini Tuhan urapi dan Tuhan berkati sehingga pengelolaannya semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri dengan penuh sukacita. Mari angkat kedua tangan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan sinar wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera.
Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Diberkatilah engkau terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan yang penuh dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selamanya. Terima berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. God bless you. I love you all. Saling Great is the Lord and worthy to